Halo teman-teman semuanya, selamat datang di IMC Toon Channel. Channel ini membahas komik-komik yang ada di webtoon. Dan pada kali ini, gue akan membahas komik yaitu Tower of God. Jadi bagi kalian yang hanya mengikuti animenya saja, video ini bersifat spoiler. Oke, pada kali ini gue akan membahas apa itu regular dan apa itu irregular. So, gak usah pakai basa-basi lagi, kita langsung saja mulai ke videonya. Let's go! Oke, pertama-tama gue akan membahas apa itu regular. Jadi, regular dalam serial ini dipilih oleh salah satu administrator lantai 1 yang bernama Hayden untuk mereka yang terpilih menaiki menara. Nah, Hayden ini memilih bukan berdasarkan kekuatannya doang. Dia memilih berdasarkan apa yang dibutuhkan menara pada saat itu. Nah, para regular ini juga terpaku oleh aturan-aturan yang ada di menara. Nah, aturan yang ada di menara itu tidak bisa dibantah oleh siapapun kecuali irregular. Nah, salah satu contohnya itu ada peraturan yang dimana di sebuah lantai untuk menggunakan Shinsu, para regular ini harus meminta izin kepada sang administrator lantai tersebut. Itu ada di contoh di season 1. Pokoknya saat Bam waktu itu lagi pengen meminta izin kepada administrator. Nah, mungkin segitu doang penjelasan singkat dari regular. Dan kita langsung aja ke pembahasan berikutnya, ke irregular. Oke, kita masuk ke irregular. Siapa aja sih para irregular ini? Kenapa Siu sangat mengistimewakan karakter yang satu ini? Sebenarnya, total irregular di menara itu kalau dihitung-hitung termasuk 13 orang yang menaiki menara di awal-awal, berarti ada 18 orang. Jadi 13 tambah 5. Bagi yang nggak tahu, 13-nya dari mana, 5-nya dari mana. 13-nya itu adalah orang-orang termasuk kepala keluarga dan termasuk raja jahat dan termasuk juga orang tuanya si Bam, si V dan Arlene. Dan 5 orangnya ini adalah ntar disebutin di sini di video ini. Dan di sini gue akan menjelaskan secara singkat aja apa itu irregular. Oke, yang kalian tahu irregular adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan di luar nalar manusia. Sebenarnya nggak cuma itu. Fakta berikutnya adalah irregular ini adalah orang-orang yang bukan terpilih untuk menaiki menara. Jadi orang-orang ini membuka gerbangnya sendiri dengan tekadnya yang kuat untuk menaiki menara. Makanya kenapa Hayden sangat membenci karakter irregular. Dan di sini gue akan menjelaskan 5 doang nih dari 18 karakter yang udah ada. Oke, langsung saja nih kita ke tokoh yang pertama nih. Let's go. Yang pertama, Phantom atau The Riddle. Orang ini adalah orang yang menduduki ranking 1 dalam sistem perankingan ranker. Dan orang ini dijelaskan oleh Siu adalah orang dengan kekuatan terkuat di serial TOG. Dan rumornya bahwa karakter ini tidak akan muncul dalam serial TOG. Kenapa? Khawatir kalau semisal karakter ini muncul, nantinya akan merubah alur cerita TOG. Dan Siu juga menjelaskan bahwasannya Phantom ini bisa menghancurkan menara. Kalian bayangkan kekuatannya itu. Soal latar belakang karakter Phantom ini masih sangat minim. Jadi gue akan menjelaskan apa yang sudah diberikan Siu di fandom Tower of God. Jadi Siu ini termasuk Axis. Bagi kalian yang tidak tahu Axis dalam TOG, Axis adalah seorang dewa. Berarti secara nggak langsung Phantom ini adalah seorang dewa. Oke. Dan fakta berikutnya adalah si Phantom ini pernah ngacak-ngacak istana Raja Jahat. Waktu itu Phantom hampir membunuh semua anak buah Raja Jahat. Hingga pada akhirnya mereka berpapasan antara Phantom dan Raja Jahat. Lalu secara singkat Phantom ini menghilang entah kemana.
Sejak saat itu, Pantaminum dijuluki dengan sebutan The Reader. Rumor belaka bahwasanya karakter ini ada di lantai 135. Yang kedua, Ryu. Siapa sih yang gak tahu karakter yang berkarisma ini? Ya, karakter ini cukup berperan penting dalam serial TOG. Kenapa? Karena kekuatan BAM itu adalah pecahan dari kekuatan si Ryu ini. Karakter yang satu ini diprediksi akan muncul di masa depan TOG nih. Jadi buat fans Ryu, tolong bersabar aja dan berdoa supaya karakter ini bisa muncul di akhir cerita. Latar belakang karakter yang satu ini cukup banyak, tidak seperti karakter yang sebelumnya gue jelaskan tadi di awal. Nah, Ryu ini membuat sejarah baru di menara, yaitu sejarah membunuh sang administrator di lantai 43. Bisa kalian bayangkan nih, ada orang yang bisa mengalahkan administrator. Bahkan, seorang high ranker pun tidak bisa melawan administrator, karena administrator mempunyai kekuatan mutlak dalam lantai tersebut, yaitu menguasai Shinsu. Jadi bisa kalian bayangkan lagi nih, skuad apa kontrol Shinsu Ryu. Bahkan ada kabar burung kalau si Ryu ini bisa menggunakan lebih dari 9.000 bank. Seorang high ranker normalnya aja cuma bisa menggunakan 30 sampai 50 bank. Makin gila lagi kan karakter yang satu ini? Oke. Gue akan jelaskan dulu nih kronologi asal muasal si Ryu membunuh administrator lantai 43. Jadi, pas pada waktu itu ada pengikut jahat yang sedang upacara mengabdi ke raja. Terus nggak lama si Ryu ini muncul. Lalu para pengikut jahat menyerang Ryu. Singkat cerita, para pengikut jahat pun mati. Lalu secara tiba-tiba sang administrator pun muncul menyerang Ryu. Tetapi amukan sang administrator pun tidak kuasa menahan kekuatan si Ryu ini. Dan dikabarkan lagi, bagi orang-orang yang melihat kejadian itu dikenal sangat indah. Karena Shinsu Ryu ini benar-benar membuat eye-catching lah sebutannya kalau sekarang. Tetapi tidak bagi lawannya. Pada kejadian itu, Ryu dikenal dengan sebutan The Red Tower. Karakteristik Ryu pun memiliki rambut berwarna merah, jadi tidak jauh-jauh lah dengan Shinsunya dia berwarna merah juga. Lalu setelah Ryu melakukan kejadian kayak gitu, Ryu pun menghilang entah kemana. Bahkan rumornya si Hayden ini sedang mencari karakter Ryu ini. Yang ketiga, Urek Mazino. Kalian pasti sudah pada tahu dong siapa karakter yang satu ini. Karakter dengan style seperti rapper dan selalu banyak drama jika bertemu wanita cantik. Walaupun begitu, Urek sangat dihargai oleh semua pria karena kekuatannya. Dan itu juga Urek tidak kalah oleh Ryu dan Pantaminum. Bahkan, Karaka sang pembunuh FUG pun tidak bisa mengalahkan Urek walaupun Urek hanya mengeluarkan 1% kekuatannya saja. Bisa kalian bayangkan, di sini notabene adalah pembunuh FUG, bukan ranker biasa. Lalu motivasi awalnya Urek untuk menaiki menara adalah untuk mengejar Pantaminum. Bahkan Urek pun pernah protes ke sistem perankingan. Kenapa si Pantaminum ini di atasnya Urek Mazino? Lalu berikutnya adalah Urek pernah menantang Arihon untuk bertarung. Waktu itu Arihon pernah memberikan taruhan kepada Urek. Kalau semisal Urek bisa mengalahkan Arihon, maka dia akan dikasih lantai 77. Lalu singkat cerita, Arihon pun kalah dan membuat Arihon pun tersingkir dari ranking 4 ke ranking 5. Fakta menarik berikutnya adalah lantai yang diberikan Arihon untuk Urek dibuat menjadi base camp Wolf Hike Song.
Bagi yang nggak tahu Wolf Hacksong itu apa, Wolf Hacksong itu adalah organisasi buatan Urek dan Baekhyun yang bertujuan untuk keluar dari menara. Dan di sini Urek juga termasuk orang-orang yang membuat Wolf Hacksong, dan Urek adalah wakil ketua dari Wolf Hacksong. Yang keempat, BAM ke-25. Sudah tidak usah ditanyakan lagi ya karakter ini. Palingan gue akan menjelaskan tapi tidak terlalu mendalam. Soalnya kalian bisa baca sendiri di komiknya atau menonton animenya rilis. Jadi BAM ke-25 ini dikenalkan dengan dia memasuki menara dengan alasan ingin mengajar Rahel. Lalu dengan drama yang terjadi hingga pada akhirnya BAM dihianatin oleh Rahel. Lanjut ke season 2, BAM masih penasaran nih terhadap Rahel. Kenapa dia melakukan hal yang tidak disangka-sangka oleh BAM itu sendiri? Singkat cerita, di akhir season 2 pun BAM sudah sangat-sangat kesal terhadap karakter ini. Karena si Rahel mencoba membunuh Kun. Lalu, BAM memberi peringatan kepada Rahel untuk tidak muncul di hadapan BAM dan teman-temannya lagi. Tetapi Rahel yang tahu asal-usul BAM, kenapa dia ada di sebuah gua yang tertutup itu, membuat BAM tidak punya pilihan lain selain masih mengikuti Rahel. Nah, di sini gue akan menjelaskan dari segi kekuatannya. Mungkin dalam segi kekuatan BAM masih di bawah irregular lainnya. Tetapi makin kesini kekuatannya BAM ini makin tidak normal. Contoh ada di TOG di season 3 saat perang melawan Squadron 4 dan Squadron 5. Di situ BAM mengeluarkan jurus yang sama seperti Hel-Helam, Veteran Fuck. Masalahnya pas gue baca itu gue bener-bener kaget dong. Di sini Hel-Helam adalah seorang high ranker sekaligus Veteran Fuck. Nah, BAM ini hanya seorang regular rank C dan dia adalah calon pembunuh. Masalahnya lagi, si BAM ini bisa mengcopy jurusnya Hel-Helam, bahkan Hel-Helam pun bisa mengeluarkan itu tetapi membutuhkan bantuan pemandunya. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu, silakan baca aja lah ya. Yang kelima, Rahel. Aduh, paling malas gue sebenarnya ngejelasin si bangke ini. Karena irregular yang satu ini bener-bener nyebelin banget deh. Masalahnya, karakter ini dibuat dengan tidak mempunyai kekuatan apapun. Bahkan nyali pun kagak ada. Tetapi, si kuning ini mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Soalnya, secara tiba-tiba, dia mempunyai kekuatan dengan bentuk kayak ikan pari. Gua gak tahu dari mana ikan pari itu muncul. Yang jelas, ini termasuk kekuatan Rahel sekarang. Biasanya, irregular dihargai dengan kekuatannya yang tidak bisa dibayangkan. Tetapi, berbeda dengan si Rahel ini. Karakter ini benar-benar lemah. Saking lemahnya Rahel ini, dia suka sekali berlindung di karakter-karakter yang kuat. Tapi, ada satu nih kekuatannya dia, yaitu kekuatan membuat pembaca marah-marah ngeliat tingkah lakunya dia. Latar belakang Rahel ini masih misteri. Yang jelas, latar belakang Rahel ini masih berhubungan dengan si BAM. Soalnya si Rahel ini tahu si ibunya BAM yaitu Arlene. Jadi kemungkinan besar karakter ini di serial TOG masih sangat penting. Jadi sekian untuk pembahasan regular dan irregular. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan singkat dari gua. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, silakan dibenarkan di kolom komentar. Karena gue juga manusia. Jika kalian suka video ini, silakan pencet tombol like, komen, dan subscribe. See you next video. Goodbye.